Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ijtinabul bid'ah wal hadaru minha, menjauhi bid'ah dan berhati-hati darinya. Wa kadzalika minal usuli, demikian juga termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Wa tarkul bid'ah, ijtinabul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Lianna al bid'ah fiha al halak, sebab terdapat pada bid'ah kebinasaan. وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار. Kelompok-kelompok ini yang terjerumus dalam bid'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya bahwasannya kelompok ini semuanya di neraka. Li'annaha salakat subul asyayatin, sebab kelompok-kelompok ini menempuh jalan-jalan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah mengikuti jalan-jalan sehingga jalan-jalan itu tidak mencerai beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itu adalah perkara yang Allah berwasiat kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Khatta Rasulullah khattan mustaqiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus. Wa qal, dan beliau bersabda, hadza siratullah, garis yang lurus ini adalah jalan Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan, kemudian Rasulullah membuat garis di sebelah kanan garis yang lurus itu, dan di sebelah kirinya garis-garis. Waqal, dan beliau bersabda, hadhihi subulu ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, ini adalah jalan-jalan yang pada setiap jalan terdapat setan yang mengajak kepadanya. Diriwayatkan Ahmad, faman taraka as-siratal mustaqima fi aqidatihi wa ibadatihi aw fiqhihi aw ma syakala dhalika سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها
syaitanun yad'u ilaih. Maka barang siapa meninggalkan jalan yang lurus terkait akidahnya dan ibadahnya, atau terkait fikihnya, atau terkait semacam itu, dia menempuh jalan dari jalan-jalan ini, yang mana pada setiap dari jalan-jalan ini terdapat setan yang mengajak kepadanya. فَالْحَذَرَ مِنَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ. Maka benar-benar berhati-hatilah dari bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. وَقَدْ حَذَّرَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar memperingatkan dari bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara yang baru terkait urusan kita ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahli al-bid'ah alaihi salatu wassalam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari ahli bid'ah. Tala qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Beliau membaca firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 70. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di antara kitab itu padanya terdapat ayat-ayat yang muhkam. Ia adalah ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lainnya mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih dari Al-Quran karena mencari fitnah dan mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal yang mengetahui takwilnya hanya Allah. Lamma tala hadhihi al-ayata qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, beliau bersabda, "Fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum." Maka jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti sesuatu yang mutasyabih dari Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebut, maka berhati-hatilah dari mereka. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zayghun yataqassaduna al-fitan. Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, mereka mencari-cari fitnah-fitnah. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti sesuatu yang tidak jelas dari Al-Quran karena mencari fitnah. فَلَا تَجِدُوا مُبْتَدِعًا إِلَّا وَهُوَ يَتَتَبَّعُ الْمُتَشَابِهَاتِ من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله
sallallahu alaihi wasallam atau min kalami ulama'il Islam. Oleh karena itu kamu tidak mendapati pelaku bid'ah, melainkan dia mengikuti perkara-perkara yang tidak jelas dari firman Allah Ta'ala atau dari sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan ulama-ulama Islam. Liyudillan nasa fi dhalika bimithli hadhihi syubuhat allati yatatabba'uha, agar dia menyesatkan manusia terkait hal itu dengan semacam syubhat-syubhat ini yang dia ikuti, yang dia cari-cari. Wa hadha amrun waqi'un fil qadimi wal hadith. Ini adalah perkara yang terjadi dahulu dan sekarang. Fala tara munharifan an manhaji ahli sunnati wal jama'ati illa wa huwa yattabi'u hadhihi syubuhat. Maka kamu tidak melihat orang yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah kecuali dia mencari-cari syubhat-syubhat ini. Liyakdhifa fi qulubin nasil fitana ma'al asafis syadid. Sangat disayangkan untuk melemparkan fitnah-fitnah pada hati-hati manusia. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakumut tamassuka bikitabihi wa tajannubil bid'i wasyubuhati wasyahawat. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala mudah-mudahan memberi kita dan kalian perbuatan berpegang teguh dengan kitabnya dan menjauhi bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah, dan semua bid'ah maka ia adalah kesesatan. Akhadaha minal hadith. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengambil perkataan tersebut dari hadis. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sebab sesungguhnya semua perkara yang baru bid'ah dan semua bid'ah kesesatan. Fa kullu bid'atin saghurat au kaburat hiya dalalatun la syak. Oleh karena itu semua bid'ah kecil atau besar ia adalah kesesatan, tidak diragukan. Wa man qala ghayra hadha faqad khalafa an-nass al-wadih al-jali. Barang siapa yang mengatakan selain perkataan ini maka sungguh dia menyelisih nas yang jelas lagi gamblang. Khalafa hadhihi al-kulliyata allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyelisih keseluruhan ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakhutubu biha fi julli khutabihi aw kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengannya di kebanyakan khutbah-khutbahnya atau semua khutbah-khutbahnya. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kalamullah. Maka sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah pembicaraan Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara yang dibuat-buat. Semua perkara yang dibuat-buat bid'ah dan semua bid'ah kesesatan. Diriwayatkan Muslim. Hada fi sahih Muslimin min hadithi Jabir. Hadis ini terdapat pada sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan Jabir. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه. Ini adalah khutbah Nabi alaihi salatu wassalam yang mana apabila beliau berkhutbah dengannya beliau sangat marah, suara beliau sangat keras dan wajah beliau memerah. Ka'annahu mungdhiru jaishin, seolah-olah beliau memperingatkan dari
pasukan. Yaqul, beliau berkata, sabbahakum au massakum, li khuturatil bid'ah wa shiddatiha wa khatariha 'ala al-ummah, sebab bahayanya bid'ah dan mengerikannya dan bahayanya bagi umat. Wa hiya dalalah, bid'ah adalah kesesatan. Wa man yaqul bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'ah, hadha mukhalifun musadimun li hadhihi al-kulliyati as-sadirati amman la yantiqu 'anil hawa ma'al asafi syadid. Barang siapa yang mengatakan ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk, orang ini menyelisihi dan menentang keseluruhan ini yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berucap dari hawa nafsu. Sangat disayangkan. Wa minhum man yuqassimul bid'a ila wajibatin wa mustahabbatin wa makruhatin wa muharramatin, ya'ni al-ahkam al-khamsah. Di antara mereka ada yang membagi bid'ah menjadi bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah yang diharamkan, yaitu hukum yang 5. Wa hadha ghalat, ini adalah kesalahan. Fa innal wujuba la yathbutu illa bidalil, sebab sesungguhnya sesuatu yang wajib tidak ada kecuali dengan dalil. Fa idza thabata ma yusammihi bid'atan bid-dalilil mujibi, fa hadhihi laysat bid'ah. Maka jika dia ada, maka ia tidak disebut bid'ah karena dalil yang mewajibkan ada, maka ini bukan bid'ah. Wa idza thabatat bid-dalil alladhi yufidu al-istihbaba falaysat bi bid'atin, hadhihi sunnah. Apabila ia ada dengan dalil yang memberikan faedah sunnah, maka ia bukan bid'ah, ini sunnah. Hadhihi sunnatun laysat bi bid'ah, ini sunnah bukan bid'ah. Fataksimu hadha ghalatun, yakni yahmilu fi tayyatihi al-khata' al-wadih. Oleh karena itu pembagian ini adalah kesalahan, yaitu ia mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal. Wa min usulis sunnah, termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah tarkul khusumat, meninggalkan pertikaian-pertikaian. Oleh karena ini ada di antara para salaf rahimahumullah yang mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktharat tanaqqul, barang siapa yang menjadikan agamanya sasaran untuk pertikaian-pertikaian, maka dia banyak berpindah-pindah. Wa min usulis sunnati tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah meninggalkan pertikaian-pertikaian dan meninggalkan duduk bersama para pengekor hawa nafsu, yakni la tukthir minal jidal, yaitu jangan memperbanyak berdebat. Insanun yuridu yunaqishuka liyasila ilal haqqi ta'akkadta minhu tafaddal. Ada orang yang ingin berdebat denganmu, berdiskusi denganmu supaya dia sampai kepada kebenaran, dan kamu telah memastikan darinya dia menginginkan kebenaran, silahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Amma insanun yuridu an yughalita wa an yusari'a wa an yaghliba, hadha la tujadilhu. Adapun orang yang menginginkan membuat keliru, menginginkan membuat terpelanting,
dan menginginkan mengalahkan orang ini, jangan kamu debat dia. Sesungguhnya yang didebat dengan cara yang paling baik adalah dua golongan dari manusia. Pertama, golongan manusia yang datang untuk mencari kebenaran, maka golongan ini dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan perkara yang As-Salafus Saleh berada padanya. Golongan manusia yang kedua adalah golongan manusia yang talbis dibuat untuknya, sementara dia menginginkan kebenaran, tetapi talbis dibikin untuknya, syubhat-syubhat dibuat untuknya, maka syubhat-syubhat disingkap darinya dengan dalil. Maka jika dia menerima, maka itu yang dikehendaki. Tetapi jika dia menolak setelah syubhat-syubhat dihilangkan dengan dalil-dalil, maka dia ditinggalkan bersama dengan keberadaannya. لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. Jangan mendebat, jangan bertikai kecuali pada tempat yang kamu lihat padanya faedah untuk orang yang mencarinya. Insanun yuridu yunaqishuka liyasila ilal haqqi ta'akkadta minhu tafaddal. Ada orang yang menginginkan berdiskusi denganmu agar dia sampai kepada kebenaran dan kamu telah memastikan darinya, maka silahkan berdiskusi dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Ama insanun yuridu an yughalita wa an yusari'a wa an yaghliba hadza la tujadilhu. Adapun orang yang menginginkan membuat kesalahan, membuat orang lain berbuat kesalahan, menginginkan membuat orang lain terpelanting, menginginkan orang lain kalah, maka orang ini jangan kamu debat. Hada minal mira'il madhmumi wa minal khusumati fid dini, al khusumatil madhmumah. Ini termasuk perdebatan yang tercela dan termasuk pertikaian terkait agama, yaitu pertikaian yang tercela. Fala tukhasim wala tumari barakallahu fikum. Maka kamu jangan bertikai dan kamu jangan berdebat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian. Wal hakimu yada'ul umura fi mawadhi'iha. Orang yang bijak meletakkan perkara-perkara pada tempat-tempatnya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubhata fabayyin lah bil akhdhi warad. Maka barang siapa yang memerlukan kamu menghilangkan syubhat darinya, maka jelaskan kepadanya dengan menerima dan menolak. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. La ala sabilil mughalabah, bukan dalam rangka untuk saling mengalahkan, walakin ala sabili bayanil haqqi wa tawdihihi wa irsyadi mithli hadzal mustarsyid, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran dan menerangkannya serta memberikan bimbingan kepada orang yang mencari bimbingan ini. Wal julusi
yakni wa tarkil julusi ma'a ashabil ahwa, dan duduk yaitu meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Lianna mujalasata ashabil ahwa'i tuaddi ila zaghi fil ghalib, sebab duduk dengan para pengekor hawa nafsu menyebabkan penyimpangan kebanyakan. Wa katsirun minan nasi yaghtarruna bima 'indahum min ma'rifah wa bima 'indahum min adz-dzaka. Kebanyakan manusia tertipu dengan apa yang ada pada mereka, yaitu pengetahuan, dan dengan apa yang ada pada mereka, yaitu kecerdasan. Fayukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum fayakiluhumullahu ila anfusihim, sehingga mereka bercampur baur dengan ahli bid'ah dan mereka bergaul dengan ahli bid'ah, sehingga Allah memasrahkan mereka kepada diri-diri mereka. Fayaqa'una fid dalal, sehingga mereka terjerumus dalam kesesatan. Hada syai'un malmus, ini adalah sesuatu yang nyata. Ahli bid'ah tidak diajak duduk bersama-sama dalam rangka untuk dipergauli dan dicampuri. Sesungguhnya tidak lain mereka diajak duduk karena suatu perkara yang dituntut oleh kemaslahatan yang dominan dalam rangka untuk mengajak kepada kebenaran dan sunnah. Adapun duduk bersama mereka tanpa menjelaskan kebenaran kepada mereka dan tanpa mengajak mereka kepada kebenaran, maka duduk bersama mereka dengan tanpa menjelaskan kebenaran kepada mereka, tanpa mengajak mereka kepada kebenaran, maka ini adalah kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran. Wa asyara ila mithli hadzal Imam Ibnu Battah rahimahullahu qala, perkara semacam ini diisyaratkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fajalasuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum. Kita mengetahui orang-orang yang pernah mencela dan melaknat ahli bid'ah, lalu mereka duduk bersama ahli bid'ah tersebut dan bergaul dengan mereka, sehingga jadilah mereka termasuk ahli bid'ah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Aku sangat senang ada di antaraku dan di antara pelaku bid'ah benteng yang terbuat dari besi. Akulu ma'al yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min sahibi bid'ah. Saya makan bersama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani lebih aku cintai daripada makan bersama dengan pelaku bid'ah. Wa asyara ila mithli hadzal Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala. Perkara semacam ini diisyaratkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah. Kita mengetahui ada orang-orang yang pernah mencela dan melaknat ahli bid'ah. Fajalasuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum. Lalu orang-orang itu duduk bersama dengan ahli bid'ah dan bergaul bersama dengan mereka, sehingga jadilah orang-orang itu termasuk ahli bid'ah. Wa hadza malmusun fi kulli zamanin wa makan. Ini adalah perkara yang nyata di semua waktu dan tempat.
wa qad igtarra ba'dun nasi bi anfusihim min kibarin nas. Sungguh sebagian manusia tertipu dengan diri-diri mereka dari orang-orang yang besar. Fawaqa'u fi huwatil bid'i ma'al asafis syadid. Sangat disayangkan sehingga mereka terjerumus pada jurang bid'ah-bid'ah. Wala nuridu an nusammiya, kita tidak ingin menyebut mereka, hum ma'rufuna 'inda tullabil ilm, mereka dikenal oleh para pencari ilmu. Wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Hada ma'khudun min qawlihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan berlarut-larut dengan pembicaraan yang batil, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya. Fala taq'ud ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka. Lianna haula'i yakhuduna fi kitabillah, sebab mereka membicarakan kitabullah dengan pembicaraan yang batil. Wa yaquluna 'ala Allahi bighairi 'ilm, dan mereka berkata terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Fal bid'u qa'imatun 'ala al-khawdi fi dinillahi wal khawdi fi kitabillah. Sebab bid'ah-bid'ah tegak di atas membicarakan agama Allah dengan pembicaraan yang batil dan membicarakan kitabullah dengan pembicaraan yang batil. Wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnatir rasul, dan menisbatkan kebatilan ini kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul. Fayajibu mufaraqatuhum, oleh karena itu wajib memisahkan diri dari para pelaku bid'ah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kama qara'na qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita baca bersabda, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Maka jika kalian melihat orang-orang yang mencari-cari perkara yang tidak jelas dari Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebut, maka berhati-hatilah dari mereka. Yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Ada orang-orang di umatku yang datang kepada kalian dengan perkara yang kalian tidak ketahui dan tidak diketahui oleh bapak-bapak kalian, maka jauhilah mereka. Hadis diriwayatkan Muslim. Hada aidan minan nususil muhadzirati min mujalasati ahli bid'ah. Ini juga termasuk nas-nas yang memperingatkan dari duduk bersama dengan ahli bid'ah. Hunaka unasun ahlu jahlin wa makhdu'una wa anta 'indaka 'ilmun wa 'indaka hujjatun wa burhanun tad'uuhum ila al-haqqi wa tubayyinu lahum fala ba's. Di sana ada orang-orang ahli kebodohan lagi tertipu, sedangkan di sisimu ada ilmu dan di sisimu ada hujjah dan bukti. Kamu mengajak mereka kepada kebenaran dan menjelaskan kebenaran kepada mereka, maka tidak masalah. Amma an tujalisahum ala sabilil mukhadanati wal musadaqati wal mahabbati wal ishrati wa ma shakala dhalik fahadha khata'un yajurru ila dhalal. Adapun kamu duduk bersama mereka dalam rangka untuk bersahabat, dalam rangka untuk berteman, dalam rangka untuk mencintai, dalam rangka untuk mempergauli,
dan semacam itu, maka ini kesalahan yang menggiring kepada kesesatan. Wa yajibu 'alal 'aqili an yatajannabah. Orang yang berakal mesti wajib menjauhinya. Wa qad hadzara min dzalika ba'dhu as-sahabati ka Ibn Abbas wa ba'd a'immati at-tabi'in ka Ayyub as-Sikhtiyani wa Ibn Sirin rahimahumullah. Sungguh hal itu diperingatkan oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan sebagian imam-imam tabi'in seperti Ayyub as-Sikhtiyani dan Ibnu Sirin rahimahumullah. Kana al-wahidu minhum la yastami'u ila sahibi bid'ah. Di antara mereka ada yang tidak mendengarkan pelaku bid'ah, hatta walau 'arada 'alaihi an yaqra'a 'alaihi haditsan aw ayah. Sampai walaupun ahli bid'ah tersebut menawarkan kepadanya untuk membacakan kepadanya hadis atau ayat, fayaqul la, maka dia menjawab tidak. Fayuqalu lah, maka dikatakan kepadanya, limadha, kenapa? Qala, dia menjawab, inna qalbi laysa biyadi, sesungguhnya hatiku tidak di tanganku. Akhsha an yakdhifa fi qalbi fitnah, saya khawatir ahli bid'ah itu melemparkan dalam hatiku fitnah. Fala astati'u an antazi'aha, sehingga aku tidak bisa berlepas diri dari fitnah tersebut. Fassalamatu la ya'diluha syai', maka keselamatan tidak tertandingi oleh sesuatu pun. Fala yu'arridanna al-insanu nafsahu ila al-fitnati khassatan idza kana ya'lamu min nafsihi da'fa. Oleh karena itu jangan sampai seseorang menjadikan dirinya sebagai sasaran fitnah, khususnya apabila dia mengetahui dari dirinya kelemahan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.